Oke kawan, kali ini kita akan membahas cerita dewasa atau cerita yang asik didengar saat lagi sendiri. Nah, tetapi sebelum kita memulai, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke kawan, langsung saja kita mulai. Yang pertama, Ana tengah ingin pergi ke dapur karena kerongkongannya tiba-tiba terasa sangat kering karena kehausan. Tak lama setelah Ana kembali dari dapur, Ana tiba-tiba mendengar suara desahan orang yang sedang bercinta dari dalam kamar majikannya. Karena kebetulan jalan menuju ke dapur melalui kamar majikannya itu. Setelah mendengar sebentar, Ana pun langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya. Takutnya kehadirannya itu disadari oleh orang yang berada di dalam kamar. Aris adalah seorang pria tampan yang masih berusia sekitar 28 tahun, sedangkan Ana baru berusia 18 tahun, kelas 3 SMA. Aris adalah majikan Ana. Aris baru menikah sekitar 3 tahunan lamanya. Sementara Bella istrinya jarang berada di rumah dikarenakan profesinya yang sebagai model dan asik berkeliling dunia dengan para krunya itu. Jadi, Bella hanya menyempatkan pulang ke rumahnya hanya di saat waktu senggang saja. Setelah paginya di meja makan, dia berkata, "Oh, jadi ini mas, pembantu baru kita yang mas maksud?" tanya Bella. Saat melihat pembantunya itu, "Iya sayang," sahut Aris, seraya memeluk istrinya dan juga berbuat hal ekstrim di bibir istrinya itu, tanpa memperdulikan Ana yang saat itu juga berada di sana. Sementara Ana yang menyaksikan adegan majikannya itu pun tetap melanjutkan aktivitasnya menyusun makanan di atas meja, tanpa memperdulikan aktivitas mereka sedikit pun. "Ya ampun mas, di sini kan lagi ada orang, malu dong," ujar Bella sembari tersipu malu. "Aku lagi kangen banget sama kamu sayang," sahut Aris seraya merangkul pinggang istrinya itu dengan mesra. Bella pun hanya tersenyum menanggapi ucapan suaminya itu. "Maaf bu, pak, Ana mau berangkat sekolah dulu ya," pamit Ana. Kedua suami istri itu pun hanya mengangguk menanggapi ucapannya. Mereka tahu betul dengan status Ana yang masih anak sekolahan, karena mereka hanya menginginkan rumah mereka tetap ada yang mengurus. Dikarenakan mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, jadi keduanya jarang pulang ke rumah. Sementara Aris sering bergadang saat di kantornya karena sibuk mengurus pekerjaannya. Terkadang baru pulang ke rumah waktu subuh atau tidak pulang sama sekali. Ana panggil seorang kepadanya. Di saat dia tengah berjalan ke halaman sekolahnya itu, lantas Ana pun langsung menoleh ke belakang. Saat mendengar seorang pemanggilnya barusan, "Seri," ujar Ana histeris saat melihat sahabatnya itu di sekolah yang sama dengannya. "Kok kamu bisa ada di sini?" tanya Ana keheranan sambil mengerutkan dahinya saat melihat Seri berada di sekolah yang sama dengannya. "Aku udah pindah ke sekolah ini sayang," ujar Seri memberi tahu sembari tersenyum ke arah sahabatnya itu. "Oh ya, kemarin aku ada main ke rumah pamanmu, tapi aku nggak ada ketemu kamu di sana. Memangnya kemarin kau ada pergi kemana?" tambah Seri lagi seraya menatap ke arah mata sahabatnya. "Oh, aku udah nggak tinggal di sana lagi, Ser. Dan sekarang aku udah tinggal di rumahnya majikanku," ujar Ana bercerita. "Benarkah, kenapa bisa begitu?" tanya Seri penasaran. "Lain kali saja akan kuceritakan padamu," sahut Ana seraya berjalan menuju ke kelasnya. Tiba-tiba kepala Ana terbentur ke dada bidang seorang laki-laki karena kurang memperhatikan jalannya. "Loh, nggak apa-apa?" tanya laki-laki itu, yang ternyata seorang Aldo, cowok tertampan di sekolahnya. Aldo adalah siswa yang paling populer di kalangan para siswi di sekolahnya Ana. "Ah, aku nggak apa-apa kok," sahut Ana seraya tersenyum ke arah pria itu. "Kenalin gue Aldo," ujar Aldo seraya mengulurkan tangannya ke arah gadis itu. "Ana," sahut Ana seraya menerima uluran tangan pria itu. "Semoga nantinya kita bisa ketemu lagi ya," ujar Aldo lagi. Lalu tersenyum ke arah gadis itu. Tak lama setelah itu dia langsung berlalu dari sana. Padahal Aldo tahu betul kalau mereka satu sekolahan. Pasti tak sulit bagi mereka agar bisa bertemu kembali.
Tapi Aldo memang sengaja menekankan kata-katanya kepada gadis itu. Gila, itu dewa di sekolah ini ya, nah. Tampan tingkat dewa, puji Seri. Dia hanya bisa berdecak karena terkagum-kagum saat melihat pria itu barusan. Ya, begitulah, dia memang cowok paling terkenal di sekolah ini, ujar Ana memberitahu. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam kelasnya. Saat melihat guru kelasnya sudah berjalan ke arah kelas mereka, Ana adalah seorang gadis desa yang merantau ke kota. Asal mulanya dia tinggal serumah dengan pamannya, Erik, karena dia sudah tak memiliki kedua orang tua. Kedua orang tuanya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, jadi dia hanya bisa menumpang di rumah pamannya itu. Karena pamannya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini, namun karena istri pamannya itu sangat membenci Ana yang hanya menumpang dan juga menambah beban hidup mereka selama bertahun-tahun ini. Tempo hari istri pamannya itu ada mengusulkan kepada suaminya supaya Ana dicarikan pekerjaan saja, agar nantinya dia bisa tinggal di rumah majikannya itu. Ana terpaksa sekolah sambil bekerja karena keinginan istri pamannya itu. Ana kenal Aris dikarenakan pamannya sendiri yang mengenalkan tempo hari. Aris adalah bos di tempat pamannya bekerja. Kebetulan juga Aris saat itu tengah memerlukan seorang pembantu untuk mengurus rumahnya. Jadilah seperti sekarang ini, Ana sudah menjadi seorang pembantu di rumahnya Aris. Bahkan dia sudah bekerja di sana selama 1 minggu ini. Namun Aris sangat jarang pulang ke rumahnya. Begitu pula istrinya, itu baru ia jumpai saat pagi ini. Ana benar-benar kagum pada istri majikannya itu karena memiliki wajah yang sangat cantik, ditambah lagi karena profesinya yang sebagai model. Dan majikannya itu sama sekali belum mempunyai keturunan dikarenakan pernikahan mereka yang masih terhitung belum cukup lama. Ditambah Bella memang jarang berada di rumah saat Ana mendengar cerita Aris tempo hari. Tapi tanpa sepengetahuan Ana, kedua majikannya itu hanya menikah secara diam-diam di belakang keluarganya dan juga dunia luar. Karena alasan kedua keluarganya adalah musuh bebuyutan dari zaman nenek moyangnya, sehingga saat keduanya meminta restu kepada orang tua mereka dulunya, keduanya tak mendapat restu sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya Aris dan Bella pun memutuskan untuk menikah di belakang keluarganya dan juga menyembunyikan rahasianya itu rapat-rapat dari dunia luar. Oke sobat, sampai di sini pembahasan kita. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.